Masih bersama saya Titis Tata di channel saya tentu saja. Saya mau concern nih hari ini ya, mau nanyain perasaan Anda tuh seperti apa. Apakah Anda saat ini sedang baik-baik aja? Oke, good. Berarti kita lagi dalam posisi yang oke ya buat ngobrolin sesuatu hal yang penting buat hidup kita. Tapi kalau Anda dalam posisi yang depresi, anxiety gitu ya, cemas yang sangat dalam, dimana punya problem mungkin di usaha, kehidupan pribadi atau dalam keluarga, yang kayak bener-bener tingkatnya itu bukan kayak udah stres aja gitu, tapi udah depresi yang sometimes kita sampai kepikiran buat ngelakuin hal-hal yang fatal. Nah, kalau Anda sedang berada dalam fase ini, saya mau ngebahas di sisi ini ya, sebelum kita ngebahas sesi gimana kita level up dan lain-lain. Kalau Anda saat ini punya depresi yang sangat berat, apa yang mesti kita lakukan gitu ya. Saya berangkat dari pengalaman saya ke klien-klien, sahabat-sahabat, para startup yang sebelum kita ngomongin soal gimana cara mengembangkan bisnis dan lain-lain, itu kita awal tuh bukan nyelesain itu, justru nyelesain apa yang sedang jadi kepanikan dia, depresi yang kadang bermuara dari usahanya, bisa juga bermuara dari hal-hal lain. Nah, yang saya bisa sharing adalah ini mesti diberesin dulu. Depresi yang sampai berpikir ke hal-hal fatal itu udah ganggu banget, atau udah itu namanya udah mengganggu mental health kita gitu ya, kesehatan mental kita. Apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama, definisikan dulu problem kecemasan atau depresinya ini ada di mana. Emang nggak gampang, nggak mudah dan menyakitkan ketika kita harus nginget-nginget aku tuh lagi depresi kalau aku lagi mikirin apa, atau lagi stuck di usaha yang di bagian mana, misalnya ketipu orang, atau selalu kalah dalam negosiasi misalnya, atau selalu nggak bisa nyari source sumber yang terbaik, mudah misalnya untuk dicuri orang idenya, atau misalnya tidak mampu melakukan suatu upgrading usaha gak secepat orang lain, atau banyak hal lah yang jadi kekurangan di bidang kita gitu ya. Misalnya pun juga dalam relasi, mungkin apa kita punya kekurangan yang itu kayaknya selalu berulang dan parah, dan atau justru sebaliknya kita udah jadi seseorang yang sempurna tapi gak pernah dapet sesuai ekspektasi kita. Harusnya aku udah ngelakuin usaha segini, harusnya dapat segini juga, tapi dapatnya enggak gitu ya, enggak seperti yang kita berikan. Nah, kalau itu yang udah kita hadapi, definisikan. Setelah itu Anda bisa mulai berbicara dengan seseorang yang expert, yang di atasnya seanda gitu ya, orang-orang yang senior yang tahu banyak hal tentang ini, dan Anda bisa minta sharing pendapat untuk membantu atau paling nggak mendengarkan, karena harus dikeluarkan emosi depresi itu. Berikutnya Anda mesti ya ngelakuin yang namanya gerak tubuh. Gerak tubuh ini artinya tuh olahraga ya, jadi gerakan tubuh, kemudian dekatkan dengan alam caranya ya, kemudian banyak-banyak menghirup, melihat hal natural, dan yang terlebih lagi itu harus ngedistract dari hal-hal yang ngebikin kita itu jadi depresi. Jadi kita taruh dulu, kita udah tahu ini penyebabnya apa, kita taruh, kita ganti suasana, ganti pikiran, dan kita urai depresi kita menjadi sesuatu hal yang kayak udah nggak ada, ini hidup baru, ganti pikiran-pikiran dengan yang fresh gitu. Dan yang terpenting lagi selain olahraga juga sebaiknya ya Anda mulai untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Ini akan membuat kita itu ngerasa bermakna, kita mengeluarkan energi-energi negatif kita, dan kita jadi seseorang yang mindful, kita dengan disayang, atau dengan disayang banyak orang yang kita telah bantu, itu kita akan merasa bahwa sesuatu yang mengecewakan di satu sisi gak mengecewakan di banyak sisi kok. Jadi perkegiatan sosial ini apapun bentuknya, yang sifatnya giving, memberi sesuatu apa aja yang kita punya, it's not only about money, tapi atensi, perhatian, ilmu ya, itu akan membuat kita jadi kembali stabil. Dan sekali lagi, depresi itu sesuatu yang
nggak boleh ada di kamus kita, kamus hidup kita, apalagi sampai berpikir fatal, karena hidup ini sangat indah. Banyak sekali orang-orang yang rela melakukan apapun dalam hidupnya hanya untuk menikmati hidup. Kalau Anda sudah memiliki segalanya, kesehatan yang luar biasa, setiap hari memiliki ide-ide yang luar biasa untuk usaha, berarti Anda itu memiliki hidup yang sangat diimpikan banyak orang. Tetap maju, lupakan apa yang udah di belakang, dan stay fokus di hal-hal yang kita masih bisa kita kontrol. Kita nggak bergantung sama orang lain yang mungkin mengecewakan kita. Semangat!